الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku yang budiman, yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang terindah di siang hari ini, Sayyidul Ayam, hari yang sangat mulia dan penuh keberkahan, selain senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih
Pengasih tapi dikasih, yang Maha Penyayang tak terbilang, yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan menjadikan manusia al-insan sebagai makhluk yang sempurna dan dalam keadaan yang sebaik-baik bentuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di hari Jumat ini dan juga di hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa semoga senantiasa tercurah selalu kepada qudwah hasanah kita, kepada umat sepanjang masa, baginda yang mulia Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang setia menemani dakwah beliau dari Mekah ke Yathrib dan sekarang Madinah, sahabat Umar bin Khattab Al-Faruq yang telah menertibkan sistem administrasi pemerintahan Islam ketika itu dan pada masanya ditetapkannya yaitu sistem kalender Hijriah dalam Islam, dan juga sahabat Utsman bin Affan Zunnurain wal Hijratain yang 2 kali hijrah dan juga memiliki 2 cahaya, dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salat sampai kepada para keluarga dan kita semua yang merindukan syafaat beliau, pertolongan beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang berbahagia. Al-Fakir Khatib mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang terbaik di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita menetapkan istiqomah iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan doa untuk saudara kita yang dapat ujian, cobaan dan musibah di negeri yang kita cintai di Indonesia Raya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islamnya, menganugerahkan kesabaran, keikhlasan di dalam mengarungi kehidupan di negeri ini, dan juga kedepannya tetap dalam hidayah Islam, tetap dalam ibadah, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari berbagai problematika umat solusi dengan jalan yang terbaik, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti dengan hari, hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan, dan juga bulan berganti dengan tahun. Kita berada di penghujung tahun Masehi 2025. Sebagai hikmah dalam kehidupan kita, seorang muslim yang pertama adalah yaitu bermuhasabah, sembari mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Dengan bertambahnya tahun, maka seiring itu pula berkurangnya umur kita. Dan kita berdoa semoga di sisa-sisa hari kita, bulan dan tahun kita ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, beramal soleh, memakmurkan masjid ukhuwah yang kita cintai ini, bersama-sama mengikuti kajian dan taklim untuk menambah wawasan keislaman kita dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa mendekat dengan memperbanyak tilawah, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk umat manusia, dan juga khususnya adalah orang-orang yang beriman. Di samping itu adalah syifa, obat penawar di kala hati sedang gundah gulana. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua yaitu sebagai refleksi setelah evaluasi dan muhasabah, tentunya kedepannya kita berusaha untuk mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan berbagai amalan ibadah, terutama adalah ibadah-ibadah makruh di samping ibadah-ibadah yang sifatnya nafilah atau sunnah. Sebagai bekal
bekal kita ke depannya. Kita tidak tahu, dunia sudah kita jalani, akhirat adalah pasti, yang belum pasti adalah ujung hidup kita. Apakah kita husnul khotimah ataupun sebaliknya? Apakah kita diizinkan untuk masuk surga Allah, ataukah kita terlempar dan mampir ke sebelahnya, kita tidak tahu. Oleh karena itu, sedari awal keislaman, keimanan kita seiring dengan kehidupan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kebaikan, berproses dalam kehidupan manusia di dunia ini dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan iman, sama-sama taklim dan juga mengkaji berbagai ilmu keislaman. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita, memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita berusaha untuk mencapai husnul khotimah, akhir yang baik yang membawa dengan iman dan Islam serta ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat berbagai kejadian akhir-akhir ini, itu sangat memilukan dan juga menyedihkan. Banyak saudara kita di berbagai wilayah terkena ujian dan cobaan yang sangat berat. Alhamdulillah kita di wilayah ini aman, damai, tenang, dan bisa beribadah dengan baik. Oleh karena itu, ini adalah suatu ujian, bukan hanya saudara kita yang tertimpa musibah, tetapi kita dalam kondisi yang aman ini pun merupakan ujian. Apakah hati kita tergerak untuk menolong dan mendoakan saudara kita, minimal dengan doa, dan lebih baik lagi adalah mengeluarkan kemampuan kita, baik tenaga, pikiran maupun harta-harta yang kita miliki untuk memberikan bantuan dan juga pertolongan untuk saudara kita yang ada di berbagai negeri ini yang terkena musibah, ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak beberapa manfaat dan hikmah yang bisa kita petik dan ambil. Yang pertama, kejadian musibah, ujian dan cobaan ini adalah yaitu dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemampuan manusia adalah terbatas dan kekuasaan Allah, kebesaran Allah adalah di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 193, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah wafat. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah hidup, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan padamu ujian cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Seperti yang beriman rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulai ini menjelaskan kepada kita dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan situasi yang bagaimanapun, yang pertama adalah senantiasa menegakkan sholat. Sholat merupakan tiang
dari agama kita. Dan sholat adalah amal yang pertama nanti diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dan sholat merupakan tanda orang-orang beriman yang membedakan kaum muslimin dengan kurang orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu maka pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada senantiasa menegakkan sholat dan tidak meninggalkan sholat. Yang kedua adalah kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran bukan berarti pasif atau diam, tetapi sesuatu kesabaran adalah menyempurnakan ikhtiar dengan lebih giat dan berusaha lagi untuk mencari solusi seraya berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kita semua. Dalam hidup ini semuanya adalah kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Apabila ditimpa dengan musibah dan ujian, insya Allah mereka akan bersabar, dan ketika diberikan anugerah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya orang beriman akan bersyukur. Dan semua tidak ada yang lain kecuali di dalam jiwa dan hati orang-orang yang beriman adalah baik bagi semuanya yang Allah anugerahkan kepadanya, walaupun itu memang tergantung dari kualitas keimanan seorang muslim. Selaku yang beriman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang kedua yaitu sesungguhnya sebagai tanda kasih sayang Allah dan juga sebagai penggugur dosa dan kesalahan kita semua. Karena dalam hadis dijelaskan, ma yusibul muslima bin nasabin wala wasabin wala hammi wala huzni wala adzan wala gummin hatta syaukati yushabuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, keletihan, capaian, penyakit, kesedihan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim kecuali menjadikan media untuk menghapusnya dosa-dosa kita, keseharian kita yang mungkin banyak sekali kita lakukan. Dan berbagai ujian dan cobaan ini kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, khususnya adalah saudara kita yang tengah ditimpa ujian, cobaan, dan musibah. Yang ketiga yaitu sebagai pendidikan belajar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika mendapatkan kebaikan dan anugerah, maka ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika mendapatkan ujian, cobaan dan musibah, ia bersabar, dan semuanya adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Selaku yang beriman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir tahun ini kami tidak lupa sebagai perwakilan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Ukhuwah mengucapkan banyak terima kasih atas segala support, bantuan, dana infak sedekahnya untuk kemakmuran masjid kita ini, dan juga amal jariah untuk saudara kita yang tertimpa musibah khususnya di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kita semua, mencurahkan rahmat, dan juga memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam keseharian, dalam pelayanan, dalam beribadah di Masjid Ukhuwah ini mungkin masih banyak terdapat kekurangan, kehilafan, dan juga keterbatasan. Kami mohon maaf. Semoga selanjutnya pelayanan ibadah bisa disempurnakan, dimaksimalkan kembali, dan tentunya ibadah yang kita lakukan secara beramal jama'i, berjamaah bersama-sama ini membawa pengaruh dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik manusia yang tentunya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal
salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbalan. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa